Halo semuanya, selamat datang di podcast Pengen Jadi Apa bersama gue Ani dan partner gue Raga. Di podcast ini seperti biasa kita bakal bahas satu profesi, kita undang salah satu tamu dan kita bakal kulik profesinya apa dan kita belajar dari dia. Semoga habis dengerin podcast ini teman-teman udah tahu pengen jadi apa. Dan hari ini tamu kita adalah Amila Tamadita. Halo Amila. Mila ya Mila. Halo, Mila. Mila. Oke. Halo Mila. Halo. Sehat? Alhamdulillah. Basa-basi. Basa-basi luar biasa. Yang penting kalau nggak sehat, Kalau nggak sehat ya udah kita udahan. Oke, sama Mila hari ini kita bakal bahas profesi kreatif director. Kita bakal kreatif ngobrol. director. Apa itu kreatif director? Kita bakal ngobrol tentang itu, apa pekerjaannya dan lain-lain. Oke. Nah, kita langsung aja. Tadi yang Raga tanyain, kreatif director itu apa? Gue ke distract sama itu loh. Nah. Apa? Tuh, ini Oh loh. ini kelipet nih. Oh, kelipet. Nah, Oh, makasih. Gitu. Ya gini dulu sampai tag lama kan. Sorry. Tuh, Apa-apa. kreatif director. Iya benar. Harus perfect juga ternyata ya. Apa Gimana kreatif tadi? director deh? Jadi kreatif director sebenarnya macem-macem ya. Ada. Lo harus deket. Oh ya. Ya. Jadi kalau kreatif director sebenarnya macam-macam ya, tergantung bidangnya. Kebetulan saya ini di kreatif director di advertising agency gitu. Periklanan. Oke. Jadi kerjaannya ngapain? Kreatif director di agensi lo ya, periklanan. Iya. Kerjaannya ngapain ya? Kerjaannya itu Lalu kok gue ngeblank. Lo orang paling Kayaknya kerjaan kreatif dia di kantor. Kerjaan dia banyak, dia ngeblank. Gue harus yang mana ya? Yang mana nih? Iya, kok gitu gue cuma tidur doang ya kerjaannya. Tidur doang. Kreatif director di periklanan itu biasanya yang membantu brand-brand untuk menemukan solusi kreatif buat masalah atau cultural tension yang mereka targetkan, yang mereka ingin capai gitu. Misalnya kayak mau brandnya pengen didengar lebih banyak sama masyarakat nih, gimana nih komunikasi yang baik untuk tetap menjaga brand tersebut, profil brandnya tersebut, identitasnya tetap ada tapi tersebarkan ke target market yang tepat gitu. Terus itu nyampe, terus relate dengan keadaan, jadi komunikasinya itu langsung diterima sama target marketnya mereka. Itu biasanya dalam bentuk apa tuh? Biasanya Yang lo deliver ke si Yang lo bikin. brand. Oke, sekarang sih trennya 360 ya, jadi dari semua 360. angle 360 ada. Gimana tuh maksudnya? 360. Iya 360. dari kalau yang dulu tuh pelajaran iklan tuh ATL, BTL ya kan, di billboard, TV, ya kan itu. Terus sekarang nambah semenjak 2000-an ya, digital udah mulai ini nambah tuh kan, mulai ke Facebook, YouTube, Instagram, itu digital. Terus ada lagi yang activationnya, bikin acara. Biasanya kayak event. gitu. Jadi semua tuh diperlihatkan gitu loh. Dulu belum ada digital, kan cuma lihat di billboard doang sama TV. Iklan TV kita nggak gitu bisa, nggak bisa yang kayak bener-bener direct nih buat gitu, misalnya kan targetnya, yang misalnya mau yang suka pakai jilbab gitu kan, bener-bener kan kalau misalnya digital sekarang udah bisa kebaca tuh nih orangnya mana nih gitu kan, cari itu baru ditambahin. Nah sekarang jadi nyebutnya sekarang 360 communication, dari ide besarnya apa, gimana cara nurunin ke yang ATL-nya itu sesuai, digitalnya juga sesuai, BTL gimana. Jadi itu cara jembataninnya gimana supaya orang benar-benar dapetin whole experience sama komunikasi yang mau di-share brand tersebut. Harus semuanya gitu jadi sekarang. Iya rata-rata kayak gitu sih sekarang. Lebih segmented lah ya. Jadi lebih ngena gitu. Kalau pakai TV kan semuanya tadi lu bilang, kalau sekarang spesifik gitu. Iya benar. Nah itu kan tadi lebih secara keseluruhan deliverable yang lo lakukan gitu kan. Tapi kalau day to day worknya lo sebagai creative director ini ngapain sih? Apa meeting doang kah? Apa nyuruh-nyuruh orang doang kah? Apa gimana? Apa tidur doang? Tadi kan lo bilang tidur doang. Mencari ide, Sosok kerja gini kan sambil Netflixan. Oh iya, drama Korea. Cari inspirasi ya? Iya cari inspirasi itu. Kita enaknya mau nonton apapun, mau scrolling Instagram doang. Alasannya jelas ya. Kerja. Update tren. Harus tahu gitu kan.
Jadi apa? Jadi day to day ini ya. Kalau aku sendiri ini yang lagi banyak megang fokusnya di digital. Oke. Jadi Instagram, Facebook, YouTube gitu ya. Biasanya sih kalau misalnya pagi pasti checklist dulu kan, checklist dulu apa aja yang harus di deliver. Brief dari klien ada yang udah kejawab semua atau ada masalah nggak, quotation semua udah terbang belum nih gitu kan. Sampai Jadi lu sampai ngurusin situ. quotationnya juga? Oh iya, kebetulan saya ini CD dan founder ya. Oke. Oh. Jadi saya memikirkan pemasukan. Iya, tentu saja. betul. Jadi pagi terus siang pasti meeting, kan kerja sekarang hybrid ya. Suka-suka pada mau aja. meeting kapan gitu kan. Pasti tapi jam siang itu pasti kayak bagi-bagi tugas nih. Ini ntar end of day report semuanya. Bagian tugasnya itu berarti lu punya tim gitu? Iya. Nah, biasanya timnya itu apa aja? Di situ ada Timnya sih cuman designer, sama copy, sama admin, sama finance. biasanya kerjanya dengan mereka. Mereka, Gitu. Ininya sih itu aja sih. Paling kalau misalnya ada project yang gedean kita ngambil outsource. Jadinya. Jadi misalnya lu butuh orang atau Misalnya butuh gua- resource gua butuh tertentu. UI designer Butuh kan. UI designer. Masa saya Berarti fleksibel ya, maksudnya lu Iya. nggak harus punya full team yang benar-benar full sesuai kebutuhan aja. Iya, sesuai kebutuhan. Yang daily yang pasti kan retainer klien itu dulu kan, itu yang baru di keep gitu kan. Kalau misalnya ada yang project kan baru cabut-cabut. Karena kalau ya nggak tahu ya, cuman kayaknya cukup segitu aja, segitu dulu cukup. Ya, secara kan punya perusahaan juga ya, mikirin cash flow ya. Segini dulu deh cukup deh. Kita nanti kalau ada baru deh ngambil. I see. Oh, kalau video berarti itu ya? Kalau video emang outsource. Outsource. Iya. Oke, ngambil freelance gitu ya. Oke. Nah, itu tadi ke day to day work. Tapi kalau flow kerjaannya sebagai creative director sampai dari lo dari klien, Dari terima brief berarti. dari ya lo nggak usah potensial ya, udah dapat klien ya kan, biasanya harus apa dulu sama klien, terus lo ngerjain apa, terus misalnya oke, dibagi-bagi, terus baru keluar. Nah, itu flow kerjanya gimana sih biasanya untuk mencapai dari variable yang tadi lo sebut, bisa Instagram, bisa iklan TV dan lain-lain. Itu flow kerjanya gimana? Oke, misalnya sama klien retainer nih ya, ini kan kontraknya misal social media, udah deh itu Ya, standar social kan, social media. Biasanya terima brief ya kan, brief dari awal yang pertama kali deal, oke, retainer ya sama kita, oke gitu kan. Itu berarti pitching gue yang kemarin bikin plan buat setahun itu, pre-branding brand lo tuh harus ngomongin kayak gimana, itu berarti diterima. Oke. Berarti diterima. Pitching awal nih kan, soalnya menang gitu kan, misalnya menang. Setelah itu oke, mereka udah suka, deal nih harga macem-macem gitu kan. Oke, udah semua kita go sama Ming Kreatif tuh nama agensinya aku. Sama Ming Kreatif nih go gitu kan. Udah, terus kita bakal ngeluarin yang namanya social playbook dulu. Apa tuh? Social playbook itu kayak standar dulu, standar postnya akan seperti apa aja, warnanya. Oh, itu social playbook namanya. Iya, beda-beda sih ya. Kalau kayak dulu kan namanya branding ya. Ada ya kan? design guideline atau Iya. apa kayak gitu. Ya branding brand guideline, gitu, ya, branding gitu guideline. kan. Ini social playbook kita biar Oke. main-main lah. Nggak sih? Karena di sosial media atau Karena di social media. makanya namanya sosial Jadi media. Iya, research, gitu, oke. gitu. Dan nih itu dipikirin tuh bener-bener warna cuman boleh warna ini. Persis lah sama Si brand itu tadi ya, graphic brand. standard manual lah ya, versi iya. digital. Nah, warnanya kalau mau pakai foto style yang kayak gini ya, mukanya nggak boleh gini, harus yang kayak gitu misalnya. Oke. Terus jangan yang bule, harus pakai yang Asia kayak gitu-gitu kan. Vektornya kayak gimana, fontnya kayak gimana, pokoknya dibikin guideline-nya dulu untuk jadi isinya itu tuh. pegangan nih. Sebelum mulai itu ya. Iya. Oke, approve gitu kan. Approve barulah kita kita mau ngomongin konten September ya. Kayak gitu. Nanti langsung dibikinin kayak planning gitu aja sih konten September. Ide, reference eksekusinya seperti apa. Objektif dari post itu biar apa sih? Entah biar likes-nya banyak, entah biar orang tahu komunikasi brandnya ini, atau supaya naikin engagement.
Ya udah ntar itu semua detail ditulis tuh dari tanggal, hari, terus Jam-jam. Sampai jam postingnya gitu ya, kan. sampai jam posting, objektifnya apa, captionnya apa, referensinya seperti apa. Itu idenya lo yang dari lo, bukan dari. Udah Dari tim. dan pasti lewat aku lagi. Terus banyak approve inilah ya, apa sih kayak decision ketok palunya gitu. Jadi sebelum ke klien pasti lewat creative director dulu, baru si klien baca gitu kan. Review lah gitu kan. Oke. Berarti bakal 2 ya, di approve atau revisi. Betul. Kalau kayak gitu. Itu gitu. Betul. Nah, itu kalau udah approve, baru tuh kita mulai desainin. Kan kita baru ngasih reference tuh. Nah, baru kita mulai desainin. Desainin udah oke, baru kita animasiin misalnya kayak gitu. Oke, barulah rilis kasarnya. Barulah gitu. naik. Oke. Approve ya, approve. Oke, naik. Panjang ya, approval panjang. Approval-nya Tergantung. Tergantung, tergantung kliennya itu ya. Sudah tahu Anda berdua. Iya, karena kita Kan ceritanya ya nggak tahu. ceritanya nggak tahu. Tapi kalau berhubungan sama klien mah ya. Ya udah tahu ya. Udah ya, agak standarnya begitu. Nah, lu bergelut di bidang kreatif ini harus jago gambar berarti. Ya kan istilah kreatif jago tuh gambar nggak sih? selalu di Enggak dong. di- Creative director itu sebenarnya creative director di agency ya. Itu bisa art base, bisa copy base. Oh. Apa tuh? Jadi Coba kalau dijelaskan. Oh, Copy ngerti base deh. tuh apa? Copy base. kalau art base udah ngerti lah ya. Art Nggak tahu base. gue. Oke, dimulai Dia dari nggak tahu, dia Oh, dia nggak tahu. Gua Dia tahu. orang komputer. Oh Gue benar. anak IT. IT ya, PM IT ya. Iya. Beda dunia dia. Oke, berarti kalau yang biasanya masuk di tim creative agency itu ada art, ada yang base-nya art, ada yang base-nya copy. Biasanya yang art itu lulusan DKV biasanya. Walaupun banyak juga orang kayak misalnya orang IT tiba-tiba gue sukanya ngedesain gitu oke. kan. Sekarang kan ilmu bisa dapetin dari mana aja kan, otodidak gitu kan. Nah, itu yang biasanya art base itu adalah orang-orang yang dari awal tuh jadi graphic designer dulu. Oke. Ya. Nanti aku ceritain jenjang karir deh ya. oke. Dari graphic designer dulu. Nah, berarti dia harus apa? Standarnya bisa gambar standarnya. Tapi Oke. banyak juga yang sekarang udah bodo amat sama sketch, langsung ngedesain di Photoshop. Langsung tuh Jadi dia lebih ke visual kalau si art base ini. art base. Iya, misalnya komunikasinya. Beratnya lebih gitu. Berarti yang ini yang ada harus bisa gambarnya di isi art ini. Iya, harus punya apa ya? Imajinasi ya. Ini kalimat ini gimana cara supaya bisa diterima sama masyarakat dengan identity dari brand. Oke. Ya kan, jadi ngawinin itu aja sih sebenarnya. Ya itu, jadi kalau harus bisa gambar atau enggak, sebenarnya ya enggak harus banget bagus indah gitu sih, at least punya imajinasi aja sih. Paling nggak gitu sketch bisa. Zaman soalnya sekarang udah berubah, dulu sih emang kayak Dulu. Saklek ya. harus masuk kuliah untuk DKV aja kan, Iya sih. gambarnya harus Saya bagus. gambar sih. Iya. Sih Tes waktu tesnya. gambarnya jelek nggak keterima. Nyoba kedua kali latihan gambar dulu, nyoba kedua baru masuk. Gue pernah ikutan tes nggak keterima. Itu kan sama. Gambar lu jelek berarti. Gambar lucu. Makanya sekarang juga bikin buat kotak-kotak doang kan. Bener juga. Button. Button ya kan. Taruhin ini doang UI. Shadow- Kalau yang shadow. copy base gimana? Yang copy based. Yang copy based itu biasanya dari orang komunikasi rata-rata. Jadi orang-orang yang ini copy based emang agak ini susah banget by Jadi the way nyari di wording, copywriter. di kata-kata berarti. Di kata-kata. Gimana cara merangkai kata-kata indah? Iya. Sebenarnya Iya, pemain susah, band susah, harusnya bisa ya. Oh, enggak ada hubungannya lah. Bisa. Kita pernah suruh bikin kata-kata di aplikasi gitu, gak bisa kita ngasih Iya, orang. untuk writing itu emang susah sih. Oh, berarti kalau ya copy base ini lebih ke ini tadi apa sih copywriting gitu, lebih ke Iya, tulisan. kontennya seperti Kontennya, apa, oh. kayak gitu. Terus, nah rata-rata nih ya, yang jadi CD tuh emang banyak yang copy base juga, karena mereka udah punya pola berpikir terstruktur banget gitu loh. Oke. Oh, untuk menulis tuh Untuk bikin lebih ide, terstruktur ya? untuk bikin presentasi ke klien gitu ya, bener-bener
udah runtun, jadi Iya sih. klien lebih dapet Lebih gitu. ini, lebih kenal, lebih percaya jadinya. Slide presentasinya tuh ceritanya Bener. storytellingnya Storytellingnya bagus. bagus. Oh, Rata-rata gitu tuh orang-orang komunikasi. Tapi banyak juga yang kayak orang art tiba-tiba ya udah pindah aja di copywriter. bisa lah ya. Suami saya gitu soalnya. Jelek desainnya. Udah lu pindah copywriter aja. Udah bagus dia di situ. Jadi storytellingnya bagus ya. ternyata bakatnya di situ. Bakatnya di situ. I see. Gitu. Jadi tadi apa? Art base, copy base. Nah, mereka tuh jenjang karirnya ini aku jelasin aja sekalian Iya. kali ya. Gak apa-apa, boleh. Nanti jadi art director yang desain, iya. ya kan? Si copy ya tetap namanya tetap copywriter sih. Copywriter. Copywriter director enggak kan? Enggak, tetap copywriter. Tapi gak ada direkturnya. Mungkin pertama kali junior copywriter, mungkin maksudnya gitu. Junior senior. Iya, Tapi iya. tetap copywriter paling tinggi ya. Tetap. Kalau yang art dari graphic designer. Jadi, gitu. dari Graphic designer jadi Designer. art director. Jadi art director. Nah, Terus bisa jadi Jadi- si creative Creative director belum. juga. Oh, belum. Oh belum, masih panjang ya Belum. perjalanan. Panjang-panjang. Oh, hierarki agency itu luar biasa. Oh, Misalnya, ya mereka akan selalu bertim by the way. Jadi Oh, satu bareng tim lah ya. pasti ada copy dan art. Oke. Tuh, sampai di jenjang yang art dan copy udah kan nih. Nah, art dan ada copy ini dua dipimpin orangnya. sama group head. Oh grup. Grup head. Grup head ini menaungi dua orang Iya. tadi. Oke. Group head itu ya either itu copywriter base-nya atau, Atau art art director. Oh. Oke. Mana yang apa ya itu udah tergantung skill lah ya gitu kan ya. Nah, group head itu ada beberapa lagi kan, itu baru dinaungi oleh creative director. Oh. Biasanya gitu. Gitu dipisah ya visual. Dipisah. sama Ada lagi. copy. Apa lagi? Chief creative director ada lagi. Itu atasnya lagi. Atas. Atau Ada lagi, lagi. biasanya expat ya. Zaman saya expat gak tau zaman sekarang. Sekarang ya. Zaman sekarang kayak udah gak ada Kayak expat. biasanya di atas si level expert. Si level lah ya. Biasanya expert. Gak tau kenapa harus expert ya. Biar kita bisa ngomong bahasa Inggris. Biar global ya. Heeh. Nah itu kalau menurut pengalaman lu dari awal misalnya tadi oke kita ambil contoh si art lah yang graphic designer terus ke art pokoknya terus director. ke art director terus misalnya kalau dia mau jadi creative director biasanya berapa lama sih mereka? Waduh. Tentatif ya itu. Ini aku sebenarnya self made ya, Jess. Mengklaim. Lo nggak menjalani path itu di Tidak. agency lo ya? Oh lu tidak. Sudah waduh jauh Susah banget. mendobraknya ya? Lama banget nih ya kayaknya. Soalnya kayaknya bos-bos gue yang CD tuh umurnya 40, 50. Sekarang udah 30 ya kita ya. Iya, udah 30. Iya Dulu zaman gue agency 21 soalnya kan. lulus kuliah. Iya lulus kuliah. Lulus kuliah kan lu Iya. jadi sekarang udah punya sendiri kan. Butuh 30 tahun untuk jadi creative director. Bener lama banget. Nah tapi kan plus karena dia bikin perusahaan sendiri beda mungkin tapi possible kan misalnya kalau lu di perusahaan agensi sampai bisa juga kan nggak harus bikin usaha sendiri tapi lu bisa sampai level creative director tapi di agensi itu Iya bisa, kan? pasti bisa pasti. Apalagi kalau bertahan terus kan dan bagus performance-nya cabut sana cabut. Biasanya sekarang trennya gitu ya. Iya, biasanya pindah-pindah kan? menyarankan. Cuman sekarang seperti itu culture-nya jadi. Iya. Dari di sini art direct, dari sini cuma graphic designer ya udah Pindah. digaji lo 2 kali lipat jadi art director. Balik lagi ke sini jadi group head Betul. deh. Oh. tergantung kebutuhan teman-teman kalau itu Pak, ya. Iya betul. Oke. Seru juga. Iya betul tadi 2 orang untuk Apa? writer sama gambar. 2 Iya, orang. tuh makanya Kadang jangan UI designer udah ngedesain suruh tulis kata-katanya juga kan bingung. Saya jadi curhat. By the way gue dulu di agency tuh ini loh UI juga loh. Tuh. UI juga. Karena yang basicnya harus web basic design gitu ya biasanya. Web design. Web design. Iya, bikin button ngalamin gue itu yang kayak 101 shadownya ya kan. Harus gitu. Bener-bener button. Oh, belum ada Pakai Flipik. Photoshop ya? Belum ada Bikinnya Flipik. dulu ya. Pure bikin sendiri. Iya iya. Pakai Photoshop. Emang sekarang pakai sih Figma ya? Iya. Figma. Maksudnya Yang ceplok. gratis. Iya. Mau Lebih- diakuisisi lagi ya? Udah dibeli oleh Adobe. Udah. Tunggu baru aja. kok baru bulan ini kan Harus gue pelajari situ Figma menarik banget. Oh iya, boleh nanti kalau mau belajar. Iya bener. Bikin di sini apa interview tukeran? Anyway, nah, lu tadi kan ngomong udah 30 tahunan. 30 tahunan. 30 tahun. Enggak usah teh. Udah berapa? Dari 20 sekarang 30 berarti 10 tahunan Udah ya. 10 tahun ya. Iya di sini. Tahun. Challenge apa sih yang lu hadapin di profesi lu sebagai yang sekarang aja ya creative director tentunya. Ada. Ha. Creative director, kalau challenge dari creative director tanggung jawabnya sih.
Karena semua yang terjadi kepala lu yang dikasih lihat sama klien kan. Kalau jelek lu yang disalahin gitu. Iya bener. Kalau jelek, kalau bagus ya kita juga yang senang. Cuman kalau nggak works apa ini mana ini belum datang gue yang dipanggil duluan gitu kan. Pasti. Terus resultnya tuh harus sesuai. Lu nentuin juga gak sih? Kan tadi lu ngasih ide segala macam. Terus ada misalnya buat sosial media, terus ternyata likes-nya atau engagement-nya nggak tinggi, Nggak itu sesuai. tanggung jawab lu juga atau? Oh enggak lah. Maksudnya enggak, kita di situ. bukan itu lebih ke merasa bersalah aja kali ya. Oh, Ya nggak lu cuma sesuai ide gitu ya. doang, nggak kasih Nggak. kayak. Tapi kita bukan sebenarnya tuh untuk jadi creative director bukan mencari apa ya kita salah. Ini kenapa nggak works ya? Kita cari tahu kenapa kita nggak works, bukan gitu. Ini nggak works, solusinya apa? Oke. Gitu. Ini nggak works ya udah next post berarti yang kita harus bikin yang kayak gimana gitu kan? Atau ini nggak works sekarang juga boost gitu. Oh, Kita bus tuh postingan kita. Kita juga ada masalah itu by the way. Iya udah saya itu. ya kita tidak tahu bagaimana Gimana memanage cara sosial media kita dengan baik, Iya. dengan pro. Belajar. Iya. Tapi berarti ketika tadi kan lo bilang menentukan objektif kan bareng klien juga kan gitu. Kalau memang ya kadang ketika namanya kita kerja gak sesuai ekspektasi kan. Tadi misalnya harusnya targetnya like-nya berapa ribu tapi cuma segini. Nah itu it's okay gitu. Jadi move on aja. Perbaiki selanjutnya harus kayak gimana. Sebenarnya KPI ya berarti Ya, KPI. hitungannya ya. Ada gitu juga nggak sih? Ya KPI-nya kayak lebih kita nggak yang harus segini ya karena kan kita bukan media spending ya. Maksudnya Kita bukan agency Oh. yang jadi kita creative agency itu biasanya fokus ke komunikasi, ya kan. Ada lagi yang ada KPI untuk likes, jumlahnya kayak udah pakem. Misalnya kayak gue ngeluarin duit 50 juta buat 50 juta view, gitu kan. Dari proposal awal tuh udah seperti itu. Berarti kan dia pasti harus demand. Oh. Nah itu agency media placement. Agency apa? Itu beda lagi. Berbeda pokoknya. lagi. beda beda lagi. lagi. Ad Oke. spending lah itu urusannya lah Oh. gitu. Jadi kalau ke kita sih untuk target biasanya yang penting klien happy sih. Yang penting klien itu ya salah apa sih Karena ukurannya cuma itu aja. Kita service ya. Betul. Yang penting klien happy. Happy terus Soalnya balik kan lagi. yang kita result yang kita keluarkan juga kesepakatan bersama klien kan. Oh iya sih. Mereka udah approve dulu ya. Mereka udah approve. Jadi ya udah seperti itu gitu. Situ udah approve loh kok nyalahin saya gitu. Kalau mau diiniin. Iya Nah sih. itu untung klien gue nggak ada yang kayak gitu. Nggak ada kayak ya. gitu, Nggak ada. syukur. Semua baik. Semua membuat kita ngerasa kayak partner aja gitu kan. Oh. Karena waktu bikin ide tuh kita jual setengah soul kita juga tuh soalnya kan happy ngerjainnya gitu, pengen ini works nih gitu kan. Jadi kita kayak sama-sama nge-build brand itu. Jadi kalau misalnya kasih guilt trip gitu ke kita, alhamdulillah sih Belum ya. klien Jangan. Nggak Belum. pernah ya, enggak ya. Belum kesannya akan. Pengalaman. Enggak ya. Tergantung kan lu ketika lu milih klien juga kan milih-milih ya. Ada orang tipe klien bakal kayak gimana, bakal Emang bisa kerja tahu? yang baru-baru. Bisa tahu. nggak bisa milih klien, bisa. cuman bisa oh tipe gini ya Ya udah. udahlah. Kalau enggak Laki yang jalan. maju kayak gitu. Oke, kita mulai lagi. Silakan enggak? Gue mau nanya kalau ngelamar jadi creative director ada tesnya apa enggak, tapi lu self made ya? Nggak. Kalau lo kan- Kalau creative director pasti nggak ada ada. tesnya. Biasanya nggak ada tesnya ya. Biasanya nggak ada tes. Lebih ke Karena- track record gitu ya? Iya. Udah pernah bikin apa aja gitu? Iya, pasti kayak nih mau gimana pun nggak banyak ya. Nggak Apa tahu ya? deh. Yang jadi creative director itu Oh, nggak yang banyak. bisa komit. Karena kalau di agensi gede sih ya lo harus kayak komit dengan hours-nya, Emang jam dengan kerjanya gimana sih? politiknya. Jam kerjanya gimana sih? Politik, Kan belum nanyain tadi. Iya, jam kerjanya gimana? Jam kerja di 9 to 5 gue, ya? di gue Enggak. sih 9 to 9 to 9. 9 to 10, cuman 3 jam terakhir kita main game. Iyalah, ininya apa refleksinya Iya. setelah seharian ini. Kok di agensi gede gimana biasa? Kalau di agensi Multinational agency. Iya, iyalah keren bahasa lu. Tadi pertanyaan apa? Gue lupa sih. Jam kerja. Oh jam kerja, oh ya. Lo di multinasional kan? Iya waktu itu Waktu itu, sempat. Makanya gue nanya gitu. Jam kerjanya ya karena kita di kasta paling bawah ya. pada saat itu. Oh, graphic designer ya? Graphic designer dong, ya kan. Kagak pulang sampai bos kita pulang, ya kan. Oh, oke, Bos oke, kita oke. tuh bisa pulang jam
nggak, mungkin bos gue gara-gara waktu itu bule ya, dia tuh tank jam 10 at least tuh dia cabut. Jam 10 malam, tapi tank. apa tanknya jam 10 malam. Itu emang Lu masuknya jam berapa? Masuk jam 9 jam 10. Oke deh, gua jam 1, gak apa-apa pulang jam 10. Enggak, tetap jam 9 jam 10. Oke. Kayak gitu. Ya itulah ya pokoknya. kalau orang Indonesia lebih malam lagi. Indonesia ya kalau gue denger cita-cita teman-teman gue gitu ya, bisa yang kayak bener-bener sampai jam 2, jam 1 gitu loh. Orang Indonesia Zaman berarti dulu lebih rajin bekerja ya Bener. daripada orang Rajin. lebih rajin. Atau kurang efisien ya. Nah itu atau ya. Ya lamanya jam kerja tuh belum tentu bagus. Tapi yang gue era gue untungnya beda sih sama yang sekarang ya. Zaman sekarang 10 tahun yang lalu sama sekarang beda. Kayaknya orang lebih aware sama quality of life-nya mereka, social life-nya, health-nya mereka. Jadi kok kayaknya udah mulai lebih santai ya mereka ya gitu. Yang sekarang. Ya sekarang, sempet olahraga, sempet sosialisasi, Iya, kayak iya, gitu. Paling yang paling takut yang bikin lembur tuh biasanya ini AE. Buat besok banget nih. Oh, tiba-tiba oke, fine. tiba-tiba datang Iya. sore. Tahu perasaannya? Udah jam 8 ya? Iya. Udah jam 8 udah masukin barang ke tas. Ya tolong dong. Bentar aja. Nunggu approval. 3 jam kemudian gitu kan. Tapi ya untungnya zaman itu fun banget sih. Jadi Masih muda soalnya. masih muda. Jam 10, baru jam 10 jam 10. guys. Itu. Kita kemana ya? Belum gue pulang. Tapi itu yang bikin kerjaannya, mungkin kerjaannya banyak itu apa? Revisi kah atau apa biasanya? Nunggu sih. Gue approval. apa? Nunggu feedback gitu kan. Kadang-kadang ya revisi berkali-kali. Dan revisinya kan nggak, kalau pitching apalagi ya, revisinya nggak cuman nggak sama klien, bahkan sama layer tadi itu tuh, Internal Group layer aja head. tuh masih CD, banyak ya. CD, MD kan, ada ECD lagi, ada CCD, Executive ada Director. Banyak. ada si CEO, Tuh, CEO juga kan Iya sih ya, karena ini profil segitu. paling tinggi ya. Tapi sebelum ke tinggi ngeliatin yang bawah dulu ya. Iya. Lama banget. Kenapa gak langsung aja? Itu dia, kalau langsung- bukan begitu. Kita nggak kerja yang bawahnya nggak kerja ya kalau Kalau langsung ya. langsung ini masih begini udah dicek Iya. belum sih? Bener juga. Biar semuanya terinformasi lah ya. Bener lebih terstruktur. Tapi jadi belajar banyak banget kan soal struktur. Gara-gara ngalamin seperti itu. Gitu ya. Jadi lu bisa bikin sendiri juga. Jadi bisa sendiri. Iya. Bikin sendiri ya. Ya terus kalau kuliahnya tuh tadi lu udah bilang berarti nggak harus graphic design ya, bisa jadi. Kita nggak dimintain ijazah sih ini. Oh. Nggak, lu Tapi- nggak lulus otodidak doang juga nggak apa-apa. Oh, nggak asal apa-apa. portfolio bagus. Oh, oke. Jadi nggak ngeliat. Untuk porto yang bagus itu ada skill tertentu nggak yang Yang membuat lu menjadi pasti creative director yang handal tuh skill apa tuh? Photoshop dan Illustrator. Itu kan tuh. Oh iya. Apa dong skillnya? Nah, kalau Photoshop Illustrator tukang print juga punya skill itu sih. Oh, yang membedakan ya. Iya kan biasa. Handal Aduh. dan jadi apa ya? Menurut Jadi lo? cerita kalau gue udah ngedesain tuh dari SMP, dilesin sama nyokap gue di digital apa ya waktu itu. Ya? Ngedesain, graphic design gitu. Dari SMP. Belajar Corel, Illustrator, Oh, iya, Photoshop Corel. dari SMP. Wow. Summer camp. Summer campnya belajar Photoshop. Di mana? Di Indonesia ada emang. Ada dulu digital apa ya namanya ya? Lu SMP, gue SMA. Udah berapa tahun? Udah lah ya, udah. Ya kita nggak sejauh itu. Oh, ya, umur. Heeh. Cuma beda setahun paling. Tahu. Iya itu. Jadi skill gue udah punya tuh. Ini Tools. ya, technical skill itu kan. Gara-gara gue punya itu, terus banyak yang minta desainin kan. Oh. Cover buku lah, Event sekolahan. event gitu ya. sekolah, baju, Ah, iya, iya. distro ya dulu ya. Iya. Baju distro. Distro tuh di samping trotoar mun. Iya kan? Oh gitu ya? Serius Nggak lo? tahu. Sumpah. Gue Iya. baru tahu. Di samping trotoar kayaknya deh. Oh iya. Coba masa sih googling, coba google. Kenapa harus di googling sih? Kayak Beneran yakin ya? gue. Oh, yakin. Dulu tuh kayak panutan semua orang gitu gak sih? Iya pada zamannya. Keren banget nih orang pakai baju distro. Distribution store. Distribusi store kan, gue gak yakin soalnya. Trotoar. Tapi kan Apa bener coba? distronya di samping trotoar kan tokonya. Tapi kadang sih dulu emang nggak di mall ya, nggak di dalam mall Iya. ya, di samping ya di pinggir jalan benar di pinggir jalan.
gitu. Tadi mana sih? Oh iya, skill ya. Iya, lu banyak diminta mendesain. Iya, itu berarti pengalaman gue buat mencurahkan ide ke tools Ke visual, tersebut sering kan. Udah terlatih. Dari SMP, terus gue belajar dari nggak tahu sih nyokap gue emang mengarahkan gue ke sini. Kok bisa gitu sih? Kenapa? Jarang banget kayaknya anak Itu emang orang tua lu zaman itu menyuruh anaknya menjadi graphic designer. Yang Bokap- ada di zaman itu tuh dilarang-larang anjir. Bener-bener. pada Bokap Kamu nyokap makan gue soalnya apa? desainer, Oh. desainer interior. Oke, beda tapi kan? Beda Beda sih. kan? Nah, Iya beda-beda. Cuman kayak gue tahu deh, kayak nilai gue kan udah hancur banget tuh ya. Karena Ya klise gitu kan ya, matematika jelek, semua jelek, bisanya apa gambar gitu. berarti kelihatan ini ya, maksudnya dominannya lu kemana? Jadi Iya. orang tua lu memperhatikan nggak? Iya. Peduli. Di zaman itu tuh anak mau jadi desainer susah, maksudnya nggak boleh. Graphic designer ngapain lu? Tapi berarti lu dari awal emang udah diarahin ya? Udah diarahin banget Dan gue. emang itu emang lu pengen juga? Apa? Karena diarahin ya Nggak- udah ikutin aja. Iya, karena nggak tahu kan SMP. Iya makanya. SMP mau jadi apa gede? Apa gue waktu itu bilangnya? Mau jago bahasa Inggris, mau jago Anjir. bahasa Jepang, mau jago komputer apa coba? Keren juga. Keren Nggak, ya udah lah. nggak, suka anime aja dulu ya. Dulu. Terus apa sih? Ya itu. Terus gue dilesin juga fotografi di Darwis. Tuh udah Oh, pokoknya gue udah iya, duluan tuh dibanding teman-teman gue saat gue masuk. Ya foto band gue di fotoin sama dia. Iya. Keren makanya. Terus masuk desain, gue udah lumayan Pas ahead. kuliah ya, udah pas lebih. kuliah. Mas masuk DKV, gue lumayan ahead tuh. Jadi bener-bener gue udah ngerti nih harus bikinnya kayak gimana. Nah di situ kan porto gue jadi banyak banget. Banyak banget tuh dari SMP. Iya. Gimana itu? Panjang Gitu. banget waktunya kan ketika Iya. lu habis lulus gitu kan. Terus skillnya juga nggak cuman itu doang, Photoshop. Bisa ya gambar nge-sketch bisa, fotografi bisa, Fotografi. motret bisa. Kan tadi gue bilang di fotoin dia. Ya, tapi kenapa harus kreatif director harus bisa itu? Nah, kalau misal lo photoshoot nih, bikin billboard gitu kan, lo harus tahu nih, ini ada yang salah dari foto ini, gitu kan. Tidak Misalnya. mengkomunikasikan pesannya dengan baik gitu. Iya, harus bisa harus tahu itu. Jadi lu mengkomunikasikan. bisa menilai itu ya? Misalnya ini shadesnya di sini terlalu over gitu kan. Kalau gue nggak ngerti Photoshop, gue nggak bilang nih turunin deh di sini, pindahin aja ke yang sini aja yang di-expose. Gitu-gitu. Lu cuma tahu ini ada yang salah tapi apa ya? Nah, kalau lo nggak tahu kayaknya harusnya nggak kayak gitu deh lo gitu. kan cuma ngomong kayak gitu. Tapi kalau misal lu jajalin semua profesinya, orang gue sampai flash gue bisa dulu ya. Makromedia iya. flash. Makromedia flash, Jadul. Pakai kok pakai. watercolor, painting, semua pokoknya gue jajal Iya, deh. iya. Gue udah bisa di situ, at least bisa. Cuman bisa doang, ngerti, paham cara kerjanya kayak gini. Waktu lu harus dieksekusi apapun, macam mau photoshoot, mau ilustrasi, lo tahu lo harus komen di mana. Gitu. Dan tahu apa yang kurang, nggak cuma kayak kurang deh, tapi nggak tahu apa yang kurang. Iya gitu kan itu. Ngeselin nggak sih Juga kalau sih. digituin ya Anak kan? buah lu kayak, Bete kan? Apa bu? Iya. Emang apa? Saya tapi nggak tahu apa, cuma kayaknya ada yang salah. Aduh. Saya nggak bisa komen nih apa ya, belum bisa komentar lu deh gitu. Iya, Harus iya. jadi sih dia harus bisa bilang apa masalahnya, solusinya apa. Oke, jangan kasih tahu Jangan masalah. Justru lu yang mikir ya. Iya, solusi langsung gini aja deh. Gimana sih layer lo kok banyak banget lo, compact lu lah ini nih. Jadi gue bisa, mereka Apa? denger. Lu harus diurusin layernya berapa gitu. Sampai sedetail itu dong dia berarti. Iya kan kalau dibilangin kayak, Kak berat banget file, gak bisa ngirim file. iya. Woi gitu kan. Cara dia gitu seperti anak buahnya tuh. Filenya. Ini layernya nggak dinamain. Layer gak dinamain. Namanya aneh banget sih gitu. Iya. Gue bodo amat nggak usah dinamain. Sedetail itu berarti. Apalagi selain itu? Dari soft skillnya. Soft skillnya ya. Harus jadi orang yang open minded sama apapun sih. Update tren gitu. Nggak cuman itu aja sih, dulu kalau kayak Feedback. apa? Menerima feedback atau Kayak lebih apapun. dulu tuh misalnya nih, dulu kan kayak tuh orang dulu tuh wibu cupu gitu kan. Anjir. Iya, Iya. Dulu bahkan bukan wibu kan. Apa? Belum ada wibu Dulu nerd.
Nerd, Iya, lu iya. wibu otaku ya. Otaku Ada suka beda level cosplay kan. tuh di Jepangan. Cosplay, iya. Ih, nerd banget gitu kan. Gak mau temenin, gak nyambung gue gitu. Terus atau ih lo anak pang banget sih, gahar ya. Kayak gak mau temenan, gak bisa. Lo harus open minded. Atau lo anak pesantren gitu. Apaan sih tuh anak pesantren tuh orang aneh banget gitu. Judgmental, lo jauhin gitu. Gak bisa. Menurut gue sih orang-orang kreatif itu sebenarnya yang bagus adalah orang-orang yang open minded. Mereka menerima apapun karena itu penting banget buat stimulasi otak mereka untuk berpikir soal misalnya gini, ada orang gini, orang jahat aja sama lo gitu ya. Kalau misalnya orang yang sebentar aja nggak mau, gue nggak mau, atau orang jahat gitu kan. Kalau misalnya gue digituin, gue bisa gue kopek dulu tuh orang kenapa jahat ya, background keluarganya kayak gimana, selalu pelajari, selalu dipelajari backgroundnya tuh apa sih gitu. Kenapa bisa kayak gitu sih gitu ya? Iya, sebenarnya kepo aja kali ya. Ya kepo, tapi maksudnya untuk Open minded. open mindednya keterlaluan jadinya kepo. Iya gitu sih. Asik. Terus jadi ya lu intinya harus banyak ngobrol sama orang juga. Banyak ngobrol, datang ke acara-acara event gitu. Yang masih muda ya kan. Yang kita sih udah males ya. Event gitu atau kayak Gak males tapi gak kuat aja. Terus belanja mata tuh penting, means belanja Apa tuh mata belanja tuh mata? Beli mata. ngelihat barang-barang yang bagus. Referensi in real life. Garbage in, garbage out. Iya dong. Keren gak sih istilah gue? Itu apa sih? Lu ngambil Gimana dari sih? mana Gue nggak Kalau ngerti. referensi lu bagus-bagus, nanti yang lo hasilin crafting lu tuh bagus juga sesuai referensi lu. Exactly. Tapi lu Kalau gua- nganggap itu referensinya bagus dari mana? Menurut lo? Gimana ya? Kayak tuh seiring experience, taste-nya jadi berubah deh. Based on di approve apa sama bosnya gue. Bener ya, bagusnya situ. Oh bagus kok kata bos, bagus. Iya. Kata bos jelek, Ini yang jelek. bagus. Berarti referensi gue harus kayak gini-gini. Itu kan ya itu Pinterest lah ya. Tapi lu jalan-jalan juga penting. Jadi menurut gue lo belanja mata lo ke tempat-tempat yang hits gitu misalnya. Lo kan belajar estetiknya seperti apa, ke keluar kota lah atau ke tempat yang nggak pernah orang datang. Jadi apapun sih sebenarnya. Buat referensi lo biar lo menghasilkan ide-ide baru. Nggak harus dibeli juga kan, kayak ngelihat. Iya. Ngelihat Dilihat aja. dan dipahami kali Iya. ya. Nggak dilihat doang mah juga. Gue di level yang kayak sama suami gue gitu ya misalnya. Yuk kita ngobrolin tuh orang kira-kira backgroundnya kayak gimana ya. Gue bacain satu-satu nih dia. Lo kayak pemprofile gitu, masuk FBI ente jadi Iya, pemprofile kayak gitu. FBI. Oh kayak ngarang gitu. Kayak ngarang-ngarang Ngarang aja. aja. Menurut gue gitu Iya. kan. Enggak dong, nggak bisa dong. Kita seserius itu sama dunia hayal kita gitu. Oh itu kayak karakter building gitu nggak sih, nggak ya? Beda ya? Nggak tahu Ya. deh. Bikin Ada ya orang ini. karakter building. Kayak udah ya. Karakter building bikin orang. Dia misalnya lu punya masalah, lu pengen jadi apa, karakter lu kayak gimana. Emang iya. Iya karakter building gitu. Misalnya lu kata orang tua lu jelek nih, terus masukin lu ke suatu yayasan. Oh gitu. ISQ ya. Gak tahu gue. Gak tahu. Gue kira tadi Enggak. lihat orang terus Kalau dia kayak berhayal gitu. memprofilein aja menurut dia orang ini kayak gini Menciptakan karena karakter itu. misalnya dia larinya kayak gini gitulah. Lu iya. sering-sering nonton kriminal deh gak? Iya benar. kan? Benar. sering-sering, Benar-benar. Kalau mau baca dokumenter orang. kriminal gitu. Iya dokumenter atau film. Oh itu otak-otak kayak kalau otak yang ketebak tuh buat gue kayak anjir nih orang parah banget nih gitu ya. Gitu. Seru. Gitu. Oke, Susah. balik lagi. Nah, selanjutnya tadi sih di awal lu bilang kalau lu kan fokus di agensi periklanan, ya kan sebagai kreatif direktur di agensi periklanan. Nah, industri lain nih, misalnya kalau ada orang mau jadi kreatif direktur, pilihannya selain periklanan tuh ada apa aja? Fashion tuh juga kreatif director ada. Cuma Band background- juga ada nggak sih? Dengan background yang Ada kali sama. ya? Misalnya dengan Gua background yang nggak sama band. yang tadi lu bilang. Ya mungkin kalau misalnya backgroundnya itu lebih ke fashion, base-nya fashion kali ya, Oke, designer ya, fashion designer. Fashion designer. Oke. Tapi Majalah juga, majalah udah. Oke. Nggak ada. ada tapi online sekarang. Majalah masih ada kok. Ada. Masih ada. Iya kah? Masih Femina masih ada. Femina masih ada. Ragadan. Iya. Karena ada wajah Femina. Benar. Masih ada gitu. Masih belum run out itu title-nya aja. Oh, title-nya masih wajah Femina. Creative director. Apapun sebenarnya, makanya gue bilang itu gak self made ya, itu agak
nggak perlu kayak lu lulusan dokter gitu loh yang punya ijazah. Di saat lu bisa punya visi atas sesuatu produk, lu bisa sebut diri lu Dan kreatif tentunya. dan lu nggak punya atasan lagi ya, ya kan? Yang untuk ngerevisi lu bisa sebut sebagai lu kreatif director sih. Independen gitu ya. Hanya Iya. klien di atasnya. Iya, hanya Tapi klien. tetap paling atasnya klien. Oh iya. Pengorbanannya paling besar dia Iya. secara uang. Gue lupa tadi. Apa? Lupa. Oh, di film juga banyak kreatif director Iya pasti. dong. Ada Pasti dong. yang bikin set gitu-gitu yang bener-bener. Pokoknya orang-orang punya visi desain lah. Desain dan kreatif. Kreatif tuh baik ide ya. Yang bisa mimpin sebenarnya, mimpin tim Tim. gitu. Oke, berarti nggak cuman periklanan, tapi mostly entertain. Misalnya di Entertainment. Entertainment. Enggak juga. Iya Tapi kali nggak ya. sih, Ron? Yang pleasing mata lah. Entertain. Mengentertain kan? Iya, kayaknya yang membuat ya itu tadi gue bilang kita belanja mata buat orang ngelihat hasil kita biar bagus juga. Iya iya. Terus kalau lu dulu dari graphic designer startnya, Ya. lu sampai mana tuh? Ceritanya gimana sampai akhirnya lu bikin apa sekarang? Min kreatif. Min Kreatif. Ming kreatif. Iya. Baca gimana sih? Ming kreatif. Ming kan? ya? MING. Mink. Mink. Pakai C. Pakai Kita C, ceritanya Marketing Incorporated, tadinya Market Oh. Inc. Iya, Tadinya gue tahu gitu. tadi Market Inc. Berubah jadi Waduh, ini Ming. panjang banget nih ya kalau yang ngobrolin ini. Perjalanan hidup Anda Iya, perjalanan hidup saya. dari SMP udah Iya, tadi dimasukin dari- kursus oh, oh. gitu kan. Dari SMP lu udah kursus. Iya. Terus lu kuliah graphic design. Pasti, ya. Jadi graphic designer. Iya. Habis itu Abis itu masuk ke agency dong, ya kan? Sebelum itu coba dong spill kayak perusahaan-perusahaan agensi yang besar di Indonesia tuh kayak apa sih? Gue nggak tahu soalnya. multinasional. Yang zaman gue ya, gue nggak tahu sekarang soalnya. Ogilvy pernah dengar gak? Densu. Densu gue pernah. Oh Densu, iya. Denny Gue Sumargo. pernah ngerjain projectnya. Pernah. Densu waktu gue IT juga kan, ngerjain projectnya dia juga bikin web. Oh, lo juga IT ya? Alpha Salmon tahu? Enggak, Densu doang kayak gue tuh. Oh itu salah satu yang misalnya yang besar di Indonesia. Iya. Tapi ya sekarang udah berbeda ya zamannya. Kali ya, nggak tahu. Gue nggak tahu nih, gue juga lagi lost sih teman-teman gue kayak instead of ada di perusahaan multinasional itu mereka lebih lari ke startup. Gojek, Tokped. Oh iya. Ada ya. Ya, tapi mereka menjadi apa namanya advertising yang in-house, tetap di Iya. advertising cuman in-house. Lo lihat aja Gojek sekarang kan salah iya, satu iya. pelopor Gila-gilaan gitu. Gila-gila gitu. Iklannya. Jadi si Bukan bisnis utama tapi mereka bikin divisi sendiri ya. bikin kreatif. daripada hire agency, kan multinasional kan Ini orangnya ditarik. expensive, orangnya ditarik. betul. Terus bisa di maintenance selama Kenji. lo datang. Oke. Lu kelas yang kreatif nih Oh iya, PH. oke, lanjutan. atau apa? Jadi kan gue dari agency tuh ya, agency, terus gue 2,5 tahun, 3 tahun lah gue di agency itu. Habis itu gue hamil kan, Oh, iya. ya. Hamil punya anak, nggak bisa jauh-jauh ternyata dari anak, karena gue tidur pulang jam 10, berangkat jam 9. Pening gue anjir gitu kan. Gak boleh ngomong kasar ya. Boleh. Saya kasar. Udah punya anak, ya udahlah. Waktu itu kebetulan banyak freelance juga gitu kan. Mau ini hidup ya, bukan kreatif director nih ya. Iya. Ini saya. Ini hidup. Personal. Ada modeling, ada freelance designer kayak gitu-gitu. Nah, itu saya setelah memutuskan keluar dari agensi kan, ngalamin itu semua. Terus suami bikin startup, ngajakin bikin startup dulu, lagi zaman. Oke. Ya, menjadi unicorn gitu kan. Ambi gitu. Kita bikin startup. Ya, kocak sih. Startupnya yang sekarang yang lo Akhirnya berubah jadi Ming ini kan. enggak Gini, beda. Iya, beda-beda. Makanya nih kayak kan gue emang agensinya tuh base-nya yang ngambilnya yang digital. Jadi emang ngerjainnya tuh web based kayak website gitu kan dari dulu. Jadi bikin startup ya udah deh tinggal begini, merem juga gitu kan, gampang bikin desain segala.
running susah banget kan bikin startup ternyata ya. Udah gitu background gue bukan Ivy League, tim gue nggak ada yang Ivy League kemarin waktu maju ke investor. Jadi ya udahlah ya. Nggak ada yang mau invest. Nggak ada yang mau invest. Lulusan mana nih? Kampusnya jelek. Binus ini Tokopedia binus ya. Gitu. Padahal gitu. Belum tentu ya. Anyway Belum gitu, tentu jelek. itu sebenarnya ngomongin soal makanan gitu, Oh, iya. ya kan. Pokoknya perusahaannya nggak jalan, tapi kita udah hire beberapa orang nih, nggak beberapa sih, cuma 2 orang sih. Beberapa lebih dari 1 Lebih dari 1 lah ya. Ya udah deh, daripada gue nggak ada kerjaan ya kan, Bikin kerja lagi. di rumah juga, kita ini marketing yang tadi tentang promo makan-makan kita bikin ke YouTube. Bikin deh kita di marketing.id di YouTube. Isinya Pivot makan-makan. ke situ. Pivot, sama bikin konten zamannya Mukbang Next Carlos. gitu. Nah, kita datengin restoran yang punya promosi. Oh. Jadi marketing tadinya tuh one stop solution buat promosi restoran di Jakarta. Jadi kalau dibuka tuh isinya promosi makanan semua. Nah, makanya ya udah deh kita yang bikin yang masih bisa support ini. Oh by the way, gue tuh nggak jalan salah satunya gara-gara IT loh. Susah banget nyari orang IT. Sumpah. Lo harus 3 kali ganti CTO. Buset. Bukan nggak jadi. MIA. Apa tuh? Hilang. Missing in action kan. Hilang udah kayak Orangnya hilang. Orang hilang. Dibajak kemana Itulah kali? kenapa gue capek. Startup nyerah deh gue di startup. Ya udah kita dari produksian aja deh, kita bikin YouTube segala. Tiba-tiba COVID. Iya. I cannot kan. Tapi lama dong berarti itu sampai COVID. 2 tahun. Soalnya gue taunya tuh kan dari 2000 berapa 15 atau 16 COVID sih? 2020 Lu bikin ya. marketing itu? Iya, marketing itu kayaknya dulu dari 2018 deh. 2 tahun. 2 tahun. Ya pokoknya sebelum COVID lah. Oh iya. Dari situ tuh. Iya waktu itu saingannya Atta Halilintar masih dikit lah subscribernya. Tapi gue gak bisa intens mereka. Iya. Terus yaudah tuh kan jadi pivot kita ke YouTube channel kan. Nah terus COVID kita stop. Gak bisa kemana-mana, ketemu aja gak bisa gitu kan. Iya. Stop. Tapi untung, jadi sebelum COVID itu gue ikutan pitching suatu brand. Oh, iseng-iseng. Pitching, ada pitching nih. Oh, yaudah yuk kita cobain aja yuk gitu kan. Kita cobain, ternyata dapet. Ternyata dapet, alhamdulillah. Ya udah terus gimana nih? Jadi agency dong nih kita nih. Akhirnya berubah. Karena itu berubah jadi agency. Balik lagi ke rootsnya ujung-ujungnya. Iya, benar. Tapi emang expertise Karena dari emang lu situ kan kalian dari awal. expert dari situ. Iya, udah gitu emang. Gak usah sosok teknologi lah. Nggak usah sok-sok mau startup lah, Ivilik juga bukan. Iya. Udah tahu jagonya di mana. Bener itu tuh. Berarti itu si Ming itu 2000 mulai dari 2000 Ming Creative Nah, Ming Agency Creative ini mulai dari 2020. 2020 itu ya pas yang Oh baru 2020. Tapi kayak udah banyak banget yang kerjain gak? banyak dong. Iya, alhamdulillah kan Ininya, ya. Oh, panjang lagi nih ya. Jadi Oh, suami panjang gue kan aja. PH ya. Heeh. Proyek kan banyak dari dia. Oh jadi suami lu tuh udah punya PH duluan. Udah punya PH duluan. Udah punya PH duluan. Apa sih punya Adnan apa sih? Reto Wasabi. Oh yang Red Wasabi tuh PH-nya Adnan. Oke. Ya kan? Ah. Misalnya nih dia butuh bikin iklan, gak ada kreatif. Oke, gitu kan. Ada kok di rumah gitu ya. Ada di rumah. Kita bikin musik, bikin iklannya, bantuin aja sampai akhirnya begitu deh. Jadi lo full time di sini sekarang. Akhirnya semenjak ada yang retainer ini, tadi kan project base doang. Karena kita emang timnya tuh isinya orang kreatif dan produksi. Ada 1 orang videographer tadinya. Tapi selalu berdua sama si Red Wasabi ini atau? Kalau misalnya gue, jadi entah kenapa terbentuklah nih. Kalau gue gue punya klien, gue mau bikin video, gue ke sana. Kalau dia butuh kreatif, mereka ke gue. Gitu. Oh ya, mutualisme aja berarti ya. Betul. Oke. Jadi kayak gitu. Terus tadi apa ya? Tadi Ming Kreatif, Red Wasabi. Sama Red Wasabi. Iya. Mutual lah, simbiosis mutualisme. Iya, kita jadi kayak satu PT sendiri ya. Gitu Terus jadinya. kalau sama si itu satu lagi, gue lihat selalu 3 apa? Punto Studio. Punto Studio, nah itu di Cibubur
ke studio lo bermain. Studio tempat main roller skate aja. Gue iri sama, gue lebih iri sama itu sih. Kok dia bisa main sepatu roda terus tempatnya gede banget, di mana sih nih? Di Gue Bogor. main rollerblade tau gak? Jauh gak tanahnya? Enak sih itu, jadi keluarga suami gue tuh emang nggak bisa diem gitu loh. Oh. Kalau nemu opportunity udahlah ikutan. Jadi Adnan kan punya PH, gue punya creative agency, ya udah berdua gue ikutan. Bikin studio. Bikin studio. Oh. Jadi kita bikin build ekosistem sendiri gitu kan. Oh, jadi kalau ada klien datang bisa Mau tuh apa? udah- Kliennya mau apa Iya, gitu gak usah kan? syuting tempat lain sama syuting ada. lain bayar. Ya di gue juga tetap. Cuman Bayar. lebih diskon lah gitu kan. Tapi kita udah ada gitu. Paketan Iya, lah ya. paketan. Kalau mau di luar nggak apa-apa gitu. Gitu sih, perlahan jadi kayak gitu deh Terbentuk lah. ujung-ujungnya. Terus yang lo bikin apa ya? Tadi kalau digital itu nggak cuma Instagram post doang atau Ya, iklan atau ya apa? video gue bikin juga, bikin konsep video web series. Oh, sampai web series juga. Web series gue lagi bikin IP bahkan untuk sebuah brand yang nanti saja ya. Oh, Ya, oke. Kita lihat belum launching. Launching ya udah. Iya, Going lah ya. Iya. Progress. Kocak ya brand-brand gue. Ini semua inline aja sama otak gue gitu, nggak tahu kenapa. Jadi Oh. kan gue suka banget Disney ya dari dulu. Oh dream iya. job aku kerja di sana. Oh kira dream job aku jadi princess. Oh, Bukan, wow. Kan suka Disney. Yang gue tahu apa musikal apa Disney Broadway gitu anjir. Iya. Jadi Istri gue suka nonton gitu terus katanya anjir sama lagi dia. Juga. Broadway. iya gitu. Jadi dari mimpi gue yang pengen kerja di Disney, ya udah gue bikin my own mini Disney aja nih. Iya. Dari project-project tuh kalau gue ngasih ide tuh kayak musikal. Iya. Kita Ngambil ini lah ya. Jadi kita bener-bener referensi. bikin lirik, musiknya kita pikirin juga bareng-bareng gitu tim, jagain nih timnya, ini musiknya cocok nggak nih, kayak gitu-gitulah. Jadi semuanya udah sih musikal, iklan yang musikal ada. Boleh dikasih tahu nggak sih? IP, boleh sih. Yang brand Yang ada. udah, yang udah. Yang udah. yang Hah? menurut lo Yang yang bikin paling apa sih? Nivea Nivea. sentuhan ibu. Yang kedua itu gue yang direct, gue yang kreatifnya juga gue semua gitu. Sama tim gue tentunya ya. Cuman gue Disebutkan. direct di situ. Kalau directing sih. Nivea. Cuman seneng banget gue punya kesempatan. Nah itu enaknya jadi creative director. Lu bisa Apa tuh? bikin apapun yang lu mau. Oh. Selama lu bisa jualnya. sama Sama kliennya lain juga. juga kan sama, Sama brandnya, tujuan segala kliennya macam. kan. Iya betul, yang inline juga. Hmm. Gitu sih. Itu klien-klien gue asik. Untungnya. Klien gue asik. Lain asik. Ayo datang ke sini. Cie. Nih kreatif. Silakan loh. Walaupun postnya baru sedikit. Iya baru sedikit. ada webnya Instagram. kan? Ada ininya kan? Nggak niat nih. Ada credentials doang nih, kenapa ya? Gue nggak sempet soalnya. Gimana dong? Tim gue kan sibuk. Ah kita sempat kok. Wih. Nah, sama. Kenapa kita sempat? Kita tuh cuma berdua atau? Oh ya kan getnya aja dulu. Lihat post Instagram gue sih cuman tim gue doang, nggak ada kerjaan gue. Anyway, Gitu. ada saran atau tips nggak kalau misalnya teman-teman tapi kalau jadi kreatif director tuh nggak bisa dari Dari cita, ya tapi kan buat yang cita-citanya pengen jadi kreatif kalau- director. tapi iya, maksudnya iya. kalau mau jadi kreatif director tuh harus punya track record dari tadi kan, misalnya dari graphic Harus designer start atau dari awal ya, dari start bawah dari awal ya. kalau nggak bisa lu lulusan ujuk-ujuk jadi kreatif director nggak mungkin kan ya. Nggak, itu Susah. jangan. Jangan. Ada yang nanya ke gue mau jadi creative director aja, nggak mau jadi. Hello, gue mohon maaf. Oh berarti sarannya buat kalau yang pengen punya cita-cita jadi Creative pengen jadi, director. gue pengen jadi kreatif director gitu. Gue harus ngapain? Ada saran dan Harus tips ngapain ya? Harus punya taste bagus. Which bagusnya gimana gue juga nilainya? nggak tahu sih kok gue. Iya bener juga susah itu kalau susah ya. ditanyain. Harus sering-sering banyak referensi aja lah kalau kita deh ngomongnya. Semua dilihat, mau barang jelek, barang bagus semua harus dilihat. Kenapa dibilang jelek, kenapa dibilang bagus? Mungkin pelajaran itu ya. Bisa nggak? Jelek itu bisa aja bukan jelek sebenarnya. Iya. Untuk target Target ini. market tertentu kali. Oh bukan targetnya gitu ya? Iya, cuma bukan targetnya. Oke, Kayak gitu. dipelajarin tadi ya. baik Iya lagi. itu. Terus soft skillnya itu harus tahu, at least tahu bisa gitu kan. Fotografi lah, Photoshop harus mahir, ilustrator, yang dari art base ya.
itu Kayak harus dari art base ini ya. yang dari art base. Itu tadi soft skillnya semua harus ada, ngobrol sama orang banyak, jangan di rumah-rumah aja. Untuk ngasah si kreativitas itu ya. Kreativitas, social skill itu penting banget. Gitu. Presentasi kan tuh nggak bisa, creative director nggak bisa presentasi, cannot. Harus bisa presentasi. Betul, harus bisa bawa flow cerita. Menyampaikan ini Iya, loh dia. idenya gitu kan, Nyampein ya. kenapa Betul. Berarti komunikasi ya, masuknya komunikasi. Technical skillnya. Tapi lu ada nggak kalau lu bisa kasih saran, misalnya satu buku atau platform atau web gitu kan? Pelatihan. Iya maksudnya yang kayak buat ngasah kreativitas gitu loh, yang emang tujuannya buat jadi ini Creative director atau ya. Kalau gue sih dulu TED ya. Apa TEDx. TED Talk. Gue dulu sih itu Vice. Dulu Vice belum hits. Gue udah nonton. Iya. TED berarti belum harus hits. tahu yang apa ya? Iya harus Update. harus update terus. Update. Ini kalau perlu sekarang nih, aduh gue aja udah males kali ya. Gue harusnya ngerti soal NFT. Harusnya gue pelajari juga ya nggak sih? Iya benar. Yang- Harusnya itu. Lo harus jadi early adapter gitu gak sih? Betul. At least lo Iya. ya duluan ngerti lah at least gitu kan. Yang baru apa sih? Dulu yang lain di YouTube mereka pada nonton apa? Vimeo. Iya. Videonya beda di Vimeo. Beda. Kualitasnya Masih gak sih sekarang? Diblokir sih. diblokir. Tapi udah mulai absurd lah isinya. Kayak dulu tuh kayak wow Dulu gitu. wow banget Sekarang Vimeo Berarti beda sekarang dari bukan YouTube. target marketnya. Iya. Iya kan? Sesuai itu. Betul. Nah, agak sensitif. Ketika lu di awal, berarti tadi lu balik jadi Graphic designer. Ya. Atau sekarang deh ketika lu jadi creative director aja kali ya. Karena kita bahas creative director. Penghasilan lu di range aja. Di range. Range penghasilan lu boleh ketika tahu jadi nggak? creative director Anjir, ini. gak bisa ya, gue yang punya perusahaan ya. Iya. Tapi Oh, gue iya. cerita yang ini aja ya. Iya, rata-rata yang di di luaran multi lah. ya. Ah. Yang di multi itu setahu gue 50 sampai 80 ya. Oh pantas banyak yang pengen jadi creative Banyak yang director. pengen. Tapi kalau lu kan pengen karena kalau lu sendiri pengen jadi creative director karena Karena udah waktu gue sendiri. sekarang. Gue sendiri. Lu sendiri. Mungkin kalau sekarang Motivasinya kan lu udah nyebutin karena angkanya lumayan. Kenapa Tapi lu kalau lu pengen? sendiri motivasinya ketika jadi creative director tuh apa? Karena di saat lu bisa mewujudkan karya lu itu feel-nya luar biasa. Kalau lo nggak punya budget sendiri buat mewujudkan, kan terus ada brand yang sejalan, aduh, Gunakan budget orang lain ya. alhamdulillah. Gunakan Seneng budget orang lain, terus gue dibayar pula gitu. Itu plus ya. Iya. Makanya gue kalau ngerjain tuh yang ada pakai hatimu lu, baper gitu, bukan baper ya kayak Sepenuh hati. Sepenuh hati. Bukan Sepenuh hati. Jangan cuma ngerjain gue kan dibayar, gue kerjain aja. iya, Gitu nggak kan. bisa, itu nggak bisa banget, Nggak bisa lo kalau di creative director nggak bisa kayak nggak gitu. bisa, lo harus owning the project. Gitu. Di pekerjaan kita juga gitu nih. Harus owning lu kan. Iyalah, Kalau cuma gua kerja sama selalu- duit ya, tapi kerja emang buat duit sih, tapi beda aja feelnya. Ya begitu. Curhat aja. Oke. Kayaknya pertanyaan gue udah habis. Udah habis. Udah kita Tapi udah habis. ada nggak yang mau lo sampein tapi kita lupa nanyain, kira-kira ada nggak Yang penting kira-kira lu mau sampein soal ke profesi ini buat Profesi ini. temen-temen yang Enggak sih, tadi udah semua sih kayaknya. kayaknya udah semua. semua. Udah semua kan. Jangan pernah menyerah. Jangan Yang pernah menyerah. Kayak Terus seru. berhayal. Oh berhayal berarti lu ide tuh khayalan gitu Iya, ya. Oh iya. kalau kayak gini gimana? ada kayak gini ada cara buat gimana? menstimulasi gitu nggak sih? Ada ke Stimulasi toilet yang- aja ya. Yang benar toilet lo cuma dulu, toilet doang. Itu iya sih. Ambil ini kan, bawa kertas. Bener-bener. Nggak, kalau gue ya, kalau gue sebagai wanita yang sudah punya anak 2 biji ya, Hah? itu bisa dapat ide di atas jam 1 pagi. Oh, Keheningan ya kan, musik sendirian, nggak ada yang ganggu, baru gue bisa ngotak-atik tuh. oh, Keluar lah ya hayalan-hayalan lu. Oke. Depend berarti tergantung gimana cara orang itu dapat ide. Ada yang tadi kayak lu ke toilet sambil ngerokok, ambil ngopi ada. Iya, ada yang tidur, bangun-bangun. tidur. Tadi gue mimpi ini. Ada tuh, ada yang kayak gitu beneran. Hmm. Beneran ada. Dapat dari mimpi. Pangsit. Karena ide ada datang dari mana aja. Dari mana aja. Kita Gimana kerja. cepet-cepetan Benar, dapetin benar, aja. Dan ditulis harusnya ya. kalau Harus kayak gitu. ditulis biasanya. ditulis. Oh iya, bawa notebook mana-mana. Ya sekarang HP ya. Ini ada kayak notebook gue sih coretan. Lebih Lagi enak HP atau kepikiran ini nih. notebook biasa?
Gue sekarang udah digital. Oh, lu anak digital. Zaman sekarang udah Karena digital, Pak. buku gue dicoretin anak gue semua. Iya Udah sih. gue digital aja deh. Iya. Sering-sering mencatat apa yang ada di pikiran teman-teman biar Iya. gak hilang. Iya, ya betul. kan? Iya. Betul. Betul, betul. Oke, Mila. Gue closingnya lu lagi ya. Iya, makanya kenapa gue ya udah Gak apa-apa. ya udah. Kita habis cuti 2 minggu jadi agak Cuti 2 minggu lama banget. Iya dong. iya dong. Gokil. Biar keren aja. Cuti 2 minggu. Udah yuk. Thank you banget Mila udah mau jadi tamu di podcast kita. Podcast pengen jadi apa? Udah mau sharing banyak tentang profesi sebagai kreatif direktor. Semoga teman-teman yang dengar terinspirasi dan ya pokoknya mempelajari banyak ya kan dari experience-nya Mila juga ya kan kisah hidupnya. Kisah hidup. Jadi Kisah hidupnya. Dan ya terima kasih buat teman-teman yang udah dengar. Kalau ada kritik, saran atau ada request mau bahas profesi apa, nanti tuh bisa komen di YouTube kita, ntar emailnya kita taruh. Dan akhir kata sekian. Thank you banget ya. Thank you banget. thank you juga Mila. udah ngundang. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Oke, thank you. Bye bye. Bye.